Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa dalam lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-21. Terakhir kita telah membahas tentang isim mausul muannats, yaitu allati, gitu ya. Kalau mudzakkar menggunakan alladzi, kalau muannats allati. Sekarang masuk ke tamrin yang ke-6 dari halaman 66. Akmil al-jumal al-atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin alladhi allati fil faragh. Jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik di bawah ini menggunakan isim mausul yang sesuai. Contoh nomor 1, al-kitab titik-titik ala sariril mudarrisi. Kira-kira alladhi atau allati? Alladhi. Kalau nomor 3 misalkan as-sayyaratu titik-titik kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Kira-kira apa? Alladhi. Cukup segitu aja. Jadi kita hanya mengisi alladhi allati, tapi ana tambahkan tugas tambahan yaitu diharokati, ya. Sekaligus kalau ada mufradat atau sesuatu yang belum difahami boleh langsung tanya, ya. Cukup alladhi atau allati dan diharokati serta diperiksa apakah jumlahnya itu difahami atau tidak. Johan. Halaman 66. Iya. Sudah ketemu Pak Supri? Sudah.
Taib. Apakah sudah? Johan sudah nomor berapa? Johan sudah nomor berapa? 5. Ayo dikit lagi. Jika ada yang tidak difahami langsung tanya, insya Allah dijawab. Apapun itu, mau berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, insya Allah kami jelaskan lagi. Silakan. Hah? Nomor 6 yang mana? Tilka, yang mau ditanya apa? Mufradat setelahnya. Al-battah. Al-battah itu bebek. Nah, tilkal battatu. Al-battatu artinya bebek. Li bintil fallah, bint artinya anak perempuan. Li kan kepemilikan, milik bintil fallah. Fallah apa artinya? Iya, petani atau peternak. Berarti bebek itu yang ada di bawah pohon milik siapa? Milik anak perempuannya, ya, peternak atau petani. Baik, kita baca satu-satu dari nomor 1. Silakan Jihad, coba dibaca. Mumtaz. Nomor 2 Pak Taufik. Mumtaz, barakallahu fiik. Tidak ada salahnya sama sekali. Nomor 3. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan Pak. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Afgah. Nomor 6. Iya, nomor 5 afwan, nomor 5. Nomor 5 iya. Al-fatal ladzi ana ibnul
Ibnul Muadzin. Coba kita baca bareng-bareng nomor 5. Al-Fad. Artinya pemuda yang sekarang adalah anaknya muadzin. Mumtaz, barakallahu fik. Adalah anaknya muadzin, berarti ibnu sebagai khobar ya, sebagai khobar. Masya Allah udah mungkin ini pelajarannya. Adalah berarti khobar setelahnya. Taib. Nomor 7 silakan. Nomor 6 Ilham, afwan nomor 6. Libintil Mumtaz. Nomor 7 silakan Pak Tepi. Taib. Al-baitu itu na'at man'ut, berarti Mumtaz. Boleh diulangi Pak? Mumtaz, barakallahu fiik. Nomor 8 silakan Rozi. Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan Adnan. Amamal mudarrisati atau madrasati? Ya, bisa dua-duanya sebenarnya ya kan? Bisa nggak dua-duanya? Ya. Iya, kalau di sini tasydidnya di ra, tapi misalkan nggak ada tasydidnya, madrasah ada yang salah nggak? Nggak ada kan? Dia duduk di depan sekolah kan? Tafadhol, lanjutkan. Min Malaysia. Min Malaysia, Malaysia. Dia seorang murid atau mahasiswi dari Malaysia. Nomor 10 silakan Jamal. Boleh minta tolong iya antum, Atilka. Maktabi. Jawabannya la. Bawahnya masih ada tuh. Masih ada. Li sadiqi Muhammadin. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. La hiya li sadiqi Muhammadin. Ya, la hiya li sadiqi Muhammadin. Taib. Jelas ya insyaallah, tidak ada yang ditanyakan, artinya paham semua. Taib. Al kalimatul jadidah, mufradat yang baru. Al ammu artinya akhul abi. Paham ya? Ya, benar kan? Al ammatu ukhtul abi. Taib. Al khalu akhul ummi. Al khalatu mumtaz. Sayyidi artinya apa? Tuanku, ya kan? Sayyidati juga tapi perempuan. Mustashfal wiladah kemarin apa? Rumah sakit bersalin. Taib. Ini al-ammu akhul abi, kita menafsirkan bahasa Arab dengan bahasa Arab gitu. Kita belajar ya. Dulu pertama kali kami belajar di Lipia, karena kan dulu biasa di pondok, kalau ditanya bahasa Arabnya ini apa atau ini artinya apa, kita jawab dengan bahasa Indonesia. Kan begitu kan? Masuk ke Lipia, ketemu dosen orang Indonesia sebenarnya, tapi dia nanya, contohnya begini. Manil am gitu. Kan kita keceplosan, paman. La uridu hadza. Saya enggak mau yang ini. Baru ketika ada murid yang jawab akhul abi mumtaz. Jadi dia menafsirkan bahasa Arab dengan bahasa Arab begitu. Contoh misalkan takallama, berbicara. Kita enggak bisa ngomong terjemahnya bicara. Kita cari ya antonim dengan yang lain ya. Misalkan tahaddatsa begitu ya. Atau nataqa dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke ad-darsus tsalits asyar. Pelajaran ke-13. Tapi sebelum masuk ke pelajaran ke-13, ingin kami berikan sedikit tambahan berkaitan dengan mufrad, mutsanna dengan jamak. Baik. Jadi cek. Baik. Cek.
Cek. Tape. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dalam bahasa Arab itu cek cek cek. Testing. Tape. Jadi dalam bahasa Arab nggak apa-apa ya. Cek. Dalam bahasa Arab istilahnya isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu isim menunjukkan satu benda, ya, disebut dengan isim mufrad. Contohnya qalamun. Qalamun itu mufrad. Contoh lain apa? Sebut saja yang sudah kita pelajari. Buku apa? Kitabun. Mobil sayyaratun. Nah, ada lagi istilahnya musanna. Musanna itu jumlahnya dua. Ya, jumlahnya dua. Kalau kita mau mengatakan suatu isim itu jumlahnya dua, cukup bagi kita untuk menambahkan di akhir kata tersebut alif dan nun atau ya dan nun. Contoh, qalamun menjadi qalamani, begitu. Jadi kita fathahkan huruf terakhirnya, lalu tambahkan alif dan nun. Ya, berarti kalau dua buku apa bahasa Arabnya? Kitabani. Dua mobil? Sayyaratani. Ya. Dua murid? Talibani. Dua guru? Mudarrisani. Ya, bisa juga ditambahkan dan nun. Contohnya talibaini, qalamaini, kitabaini. Nah, itu tergantung, ya, kondisional. Sebenarnya penjelasannya nanti saja. Baik. Kalau mau menunjukkan tiga atau lebih, nah itu namanya jamak, ya, lebih dari tiga atau tiga atau lebih. Nah, jamak ini terbagi menjadi tiga. Nah, ini semuanya belum kita membahas tentang jamak. Jamak yang pertama itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa itu mudzakkar salim? Intinya isimnya mudzakkar. Nah, simpel kan? Salim itu artinya selamat. Maksudnya apa selamat? Jadi isim mufradnya itu enggak berubah. Gitu. Isim mufradnya itu enggak berubah. Nanti kalau ada contohnya akan ketahuan. Yang kedua muannats salim. Sama dengan mudzakkar salim juga. Muannats artinya apa? Perempuan kan? Salim berarti apa? Selamat. Apa yang selamat? Tadi isim mufradnya tidak berubah, ya. Kalau ada contohnya ntar kita tahu. Contoh, satu orang muslim, bahasa Arabnya apa? Muslimah. Tapi kalau banyak orang muslim atau banyak orang Islam, kita tambahkan waw dan nun. Muslimuna atau muslimina. Nah, jadi bisa waw dan nun, bisa juga ya dan nun. Bedanya dengan musanna, kalau musanna itu harokat akhir dari isim tersebut harus fathah. Kalau jamak mudzakkar salim apa? Muslimin. Makanya apa bahasa Arabnya dua orang muslim? Pakai satunya muslimaini. Tapi kalau banyak orang muslim, nah itu bedanya. Nah pertanyaannya, kata muslim berubah atau rusak? Tidak berubah, ya kan? Berarti dia salim, selamat. Ini juga muannats salim lebih mudah, ya. Tinggal tambahkan alif dengan ta. Jadi kalau banyak orang muslim, sebabnya ya, tinggal tambahin alif dengan ta. Kemudian kata muslimnya tidak hancur. Itu disebut dengan salim. Jelas ya? Yang ketiga itu jamak taksir.
Apa itu taksir? Taksir itu artinya rusak. Dia sudah nggak. Contohnya adalah jamak dari kolam. Kolam satu pena di bahasa Arabnya kolam. Dua pena kolamani atau kolamai. Tapi kalau banyak pena kita nggak bisa sebut kolamun, tapi aklamun. Bentuk isim mufradnya sudah tidak selamat, sudah hancur. Bisa dipahami ya? Baik, ini nggak perlu ditulis dulu. Kita baca dari situ, kita akan paham insyaallah. Tambahan lagi. Atau cukup. Baik, kita baca. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Taib, ana mau tambahkan lagi tadi sebenarnya, tapi papan tulisnya penuh tentang domir hum, artinya mereka. Jadi kita sudah belajar banyak domir ya. Saya, apa bahasa Arabnya? Kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dia perempuan. Taib. Mereka laki-laki. Nah ini hum. Apa mereka laki-laki? Hum. Mudah ya. Sudah 6 kita belajar. Sudah isya ya? Taib. Kok belnya lama banget kayaknya, kayak wih selesai gitu. Taib. Hum berarti sudah 6. Nah, kalau isim isyarah kita sudah belajar hadza dan zalika, begitu kan? Hadza untuk hadza itu artinya untuk dekat, ini kalau zalika itu versi yang mudzakkar. Versi yang muannats hadhihi dengan tilka, ya kan? Hadhihi dengan tilka. Taib. Hadza ini punya jamak. Hadza ini punya apa? Punya jamak, berarti jamak itu untuk banyak kan? Apa jamaknya hadza? Ini haulai. Ya, haulai. Ini jadi haulai artinya apa? Jamaknya hadza. Tapi kalau diterjemahkan sama kayak hum. Paham? Jadi haula ini sebenarnya bukan domir, tapi dia isim isyarah. Karena dia jamak dari apa? Hadza. Tapi terjemahannya apa? Hum. Sama nggak hum dengan haula? Beda. Tapi terjemahannya sama. Jadi paham ya, ntar kalau ada haula dengan hum, terjemahannya sama. Tapi silsilah mereka beda. Ya, haula itu bapaknya hadza, kalau hum bapaknya huwa, seperti itu. Asalnya adalah huwa. Taib, coba kita baca. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Taib. Coba apa artinya man haula? Siapa mereka? Kan kita sudah sepakat tadi terjemahannya haula itu hum. Al-fityah itu jamaknya al-fata. Jamaknya apa? Al-fata. Pertanyaannya, dia jamak mudzakkar salim atau taksir? Taksir. Kenapa taksir? Karena kata al-fatanya sudah hancur, sudah rusak gitu. Paham ya? Al-fityah dari al-fata, mana kata al-fatanya? Udah nggak ada bentuknya. Ya, dia sudah berubah al-fityah. Taib. At-tiwalu itu jamak dari tawil. Tawil artinya apa? Tinggi. Kita terjemahin tinggi, aslinya panjang, tapi ini berkaitan dengan orang, berarti kita terjemahannya tinggi. Nah, pertanyaannya, dia jamak mudzakkar salim atau taksir? Taksir lagi. Karena kata tawilnya udah hilang, berubah menjadi at-tiwal. Nah, kalau jamak mudzakkar salim itu mudah aja. Pokoknya mufradnya masih ada, tinggal tambahin wa dan nun, ya dan nun. Selesai. Ya, tapi kalau jamak taksir itu bisa dibilang wazannya banyak. Wazannya itu susunan katanya banyak. Fityah, tiwal, aklam, nah kan macam-macam kan. Intinya kalau dia tidak ada bentuk mufradnya, pastikan itu merupakan jamak taksir. Bisa difahami? Taib. Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun.
Hum artinya mereka. Tulab kira-kira apa dia? Apanya? Jamak taksir dari talib. Kalau judud dari mumtaz. Mumtaz, dan ini na'at man'ut. Lihat. Biasanya kan kita taunya talibun jadidun. Nah, sekarang na'at man'utnya ya naik level. Tulabun jududun. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih na'at man'ut. Tapi dua-duanya adalah jamak taksir. Taib. Min ainahum. Min ainahum. Nggak usah diterjemahkan ya, insyaallah tahu semua. Hum min amrika. Ahum zumalauka. Taib. Zumala, apa ini zumala nih? Tebak-tebak. Selain Rozi, yang lain tebak-tebak. Mumtaz. Jamak taksir dari zamil. Zamil artinya teman, ya. Zumala, kata zamilnya udah hilang, berarti dia jamak taksirnya zumala. Di mana teman-temanmu? Afan. Apakah mereka teman-temanmu? Naam. Hum zumalai. Hum fi fasli. Sudah tahu artinya semua ya? Taib. Ahum mujtahiduna. Taib. Apa artinya mujtahiduna? Apa dulu nih? Mujtahiduna ini apa dulu nih? Dari apa? Hah? Mumtaz, jamak mudzakkar salim dari mujtahidun. Apa arti mujtahidun? Bersungguh-sungguh. Apakah teman-temanmu itu bersungguh-sungguh dalam belajar atau mereka malas-malas? Jawabannya na'am hum mujtahiduna. Bisa difahami insyaallah? Mudah ya untuk membedakan mana jamak taksir dan mudzakkar salim. Taib. Ma asma'uhum. Ini malah jadi kresek-kresek terus. Taib. Nah, ini baru enak. Taib. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Apa nih asma nih, apa nih? Nama. Apa dari ismun? Jamak taksir. Anda mau dengar itunya. Jamak taksir dari ismun. Taib. Ismun ketika masih mufrad itu hamzanya hamzah wasal. Ya kan? Tidak ada hamzahnya kan, hamzah wasal. Tapi ketika sudah menjadi jamak taksir, hamzahnya nongol. Makanya kita bacanya ma'as, bukan masma'uhum. Bisa difahami? Tapi kalau siapa namamu? Apa bahasa Arabnya? Masmuka. Kenapa? Hamzahnya hamzah wasal, mumtaz. Bisa difahami ya? Taib. Jadi sebenarnya ma'asma'uhum sebenarnya agak aneh sebenarnya. Apa nama mereka gitu kan terjemahannya. Afwan, kalau kita terjemahin satu-satu, ma kan apa asma'uhum, nama-nama mereka. Tapi kalau kita terjemahin siapa nama-nama mereka begitu kan? Taib. Ya enggak terlalu penting, tapi intinya begitu. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Taib, Masya Allah. Bisa difahami ya? Wa man haula'ir rijalul qisaru. Taib, apa artinya ini? Dan siapa ar-rijal? Apa dulu nih ar-rijal nih? Laki-laki, berarti dia apanya? Jamak apa? Jamak taksir dari Masya Allah, barakallahu fik, dari rojulun. Kalau al-qisar mumtaz, jamak taksir dari qasir. Kalau tawil kan tiwal, qasir berarti qisar. Taib. Siapa para lelaki yang pendek itu? Hum hujjajun. Taib. Hujjaj, kita mufradnya belum pernah kenalan. Hujjaj itu artinya para jamaah haji. Berarti dia jamak taksir. Taib, mufradnya apa? Mufradnya hajjun. Ha panjang, boleh ditulis di buku tulisnya. Ha panjang, kemudian jimnya tasydid. Hajjun artinya orang haji, satu orang haji. Jamaknya hujjaj. Oleh karena kita sering, misalkan ada yang umroh, lihat kata ini sering banget.
gitu kan? Hujjajal afadil gitu biasanya. Para jamaah haji yang mulia. Maksudnya kalau ada pesan dari misalkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pesan-pesan untuk para jamaah haji tapi pakai bahasa Arab. Baru setelah itu pakai bahasa Inggris. Seperti itu. Biasanya yang dipakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Kadang-kadang bahasa Indonesia. Karena jamaah Indonesia banyak juga. Jadi insya Allah akan sering kita lihat kata hujjaj. Ya. Min ainahum ba'duhum minas sini. Ba'dun itu artinya sebagian. Nah, baru kan ini? Boleh ditulis. Ba'dun artinya sebagian. Berarti kalau ba'duhum apa? Sebagian mereka minas sini wa ba'duhum minal yabani. Artinya dan sebagian yang lain dari Jepang gitu ya. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan kayak jia tadi, sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Tapi untuk dalam ilmu penerjemahan tuh kurang menarik. Sebagian dari Cina dan sebagian lagi kan begitu kan. Jadi lebih enak didengar. Kalau mau latihan menerjemahkan zaman sekarang mudah ya. Misalkan kita dapat teks Arab ya, kita tahu nih kalimat per kalimat, kata per kata nih terjemahannya apa. Kita terjemahin dulu. Boleh kita terjemahin dalam hati atau kita tulis. Coba kalau saya mau menerjemahkan gimana sih? Terjemahkan, sudah, oke. Terus apa yang kita lakukan? Kita ambil teksnya, kita foto, kita suruh ChatGPT terjemahkan dengan bahasa yang mudah. Nah, terus kita bandingkan dengan terjemahan kita. Nah, setelah itu kita belajar seperti itu, ya. Karena ChatGPT jauh lebih pintar daripada kita. Ainal Mustafa wa asdiqauhu. Ainal Mustafa wa asdiqauhu. Apa artinya nih? Di mana Mustafa? Asdiqa, apa asdiqa? Jamak taksir dari sadiq. Dari sadiq, bukan sodik, tapi sadiq. Kalau sodik artinya orang jujur. Kalau sadiq teman, ya. Jadi ini adalah jamak taksir dari sodik, sama kayak zamil, ya. Zumala ini sodik, jamaknya asdiqauhu. Di mana Mustafa dan para kawannya zahabu ilal mat'ami. Zahabu itu fi'il madhi tapi untuk hum. Ya kan? Kalau untuk huwa kan zahaba. Untuk hiya apa? Zahabat. Kemarin sudah belajar. Untuk anta zahabta, ya. Untuk ana zahabtu, ya kan? Zahabtu. Kalau untuk hum zahabu ilal mat'ami, artinya mereka pergi ke tempat makan. Al-mat'am itu artinya tempat makan atau restoran, ya. Terserah, boleh diterjemahkan apapun. Al-mat'am. Insyaallah kalau umroh atau haji kita akan sering lihat kata al-mat'am apa gitu ya. Maksudnya adalah restoran. Jadi sudah bisa baca Arab gundul sekarang ya. Bisa langsung ngobrol sama askar. Tamarin. Latihan. Ada yang ditanyakan dari ini? Percakapan ini dari hiwar? Atau sudah paham semua insyaallah? Sekarang latihan. Latihannya mudah. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Misal hadza talibun haula'i tullabun. Kita disuruh merubah, ya, mubtada yang ada di sebelah kanan menjadi jamak, ya. Hadza itu kan mufrad, jamaknya apa tadi? Haula. Sudah. Kalau hadza tajirun, kalau haula'i apa? Tujarun. Ya, karena sebelumnya contohnya hadza talibun haula'i tullabun. Jadi apa PR kita? Cuma nulis haula aja. Ya kan? Karena sisanya sudah dijawab, ya. Masya Allah banyak tapi ya. Oh banyak, tapi banyak sampai nomor 25. Nulis haula 20, kayaknya nggak usah ya. Nulis 5 kali aja. Haula nggak apa-apa. Cukup haula 5 kali. Insya Allah sudah tahu ya cara penulisan haula. Gimana cara menulis haula yang paling cepat?
Baik, cek. Apa Taufik? Baik, ini hak dulu. Baik, 5 kali aja cukup. Kayaknya kalau 25 kali bosan. Atau 2 kali aja cukup, 2 kali, nggak usah 5 kali, kelamaan 5. Taib. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ya. Ana baca mufradnya, ya. Para jamaah baca jamaknya, ya. Taib. Hada tajirun. Mumtaz. Hada hajjun. Sampai nomor 5 aja ya. Hada rajulun. Hada kabirun. Hada saghirun. Taib. Insyaallah kita cukupkan sampai nomor 5. Besok kita lanjutkan lagi dari nomor 6 sampai nomor 25. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.